Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Ulhairiyah, NPM 1903031042. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Tinjauan pustaka. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Siti Nurjannah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mahmudi dalam Tuti Herawati menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan, pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern atau SPI. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Lamongan yang menjadi tempat penelitian. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif. Sumber data secara keseluruhan diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk mengetahui pendapat para pegawai staf bagian keuangan pada 15 SKPD yang dijadikan tempat menyebarkan kuesioner pada SKPD Kabupaten Lamongan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini kami mengambil sampel pada 15 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lamongan. Kami memilih penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal atau X dan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan atau Y. Peneliti menggunakan metode analisis data sebagai berikut yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa uji, yaitu yang pertama uji validitas. Berdasarkan uji validitas, dijelaskan bahwa nilai R hitung atau correct item total correlation lebih besar dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dalam instrumen dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk penguji selanjutnya. Yang kedua, uji reliabilitas. Nah, dari uji reliabilitas dijelaskan bahwa setiap item dalam instrumen penelitian ini memiliki nilai Cronbach alpha if item delete lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan reliable dan bisa digunakan untuk penguji selanjutnya. Selanjutnya, uji normalitas. Dari grafik normal probability plot menunjukkan tidak ada pola yang berbentuk atau titik-titik mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan uji tersebut dapat dilihat bahwa nilai tolerans memiliki nilai yang lebih dari 0,10. Sedangkan untuk nilai variance influence factor atau VIV memiliki nilai kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel independen. Selanjutnya uji heterokedastisitas. Dalam gambar dapat dilihat titik-titik relatif menyebar dengan rata dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasisitas pada regresi. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 10,874, artinya jika per sistem pengendalian intern atau X nilainya adalah 0, maka kualitas laporan atau Y nilainya 10,874. Nilai koefisien regresi bernilai positif
2,710 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu uji signifikansi parsial atau uji T. Berdasarkan analisis regresi dapat dijelaskan bahwa T hitung lebih besar sama dengan T table dengan perbandingan angka sebesar 36,583 lebih besar dari 1,667. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Dapat juga dilihat dari nilai kolom signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi keakuratan kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Lamongan. Kemudian selanjutnya yaitu uji signifikasi simultan atau uji F. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dijelaskan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan perbandingan angka 1338,328 lebih besar dari 3,98. Maka H0 ditolak dan HA diterima atau dapat dilihat dari nilai pada kolom signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh simultan antara variabel X sistem pengendalian intern terhadap variabel Y kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau secara bersamaan faktor atau unsur sistem pengendalian intern berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dengan nilai signifikan 0,000 dan memiliki hubungan yang positif antar variabel dengan pengaruh persentase sebesar 95%, di mana pengaruh hubungan tersebut dinyatakan kuat antara variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hanya 5% variabel yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan yang belum diteliti. Cukup sekian presentasi tadi. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.